Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Inilah celoteh rakyat jelata. Jadi, pada hari Jumat yang lalu, Yusuf Mansur ini bikin heboh dengan beredarnya sebuah video ceramah dirinya yang mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan Rasulullah saat naik mobil. Jadi Rasulullah ikut nebeng di mobil dia. Video ceramah viral ini ditayangkan oleh YouTube ya, Dodi Supriyadi. Dia mengatakan di video tersebut, bukan karena aneh takut, Rasul atau Nabi Muhammad ada di mobil aneh. Dia juga berani bersumpah, dia mengatakan begini, demi Allah, Indonesia nyaksiin, udah nggak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Ya, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh nggak bisa buang sampah itu bukan karena yang lain, karena Rasul. Jadi kalau dia buang sampah, Rasulullah marahin gitu. Ya, dan jelas hal ini akhirnya menuai komentar dari para netizen ya. Berikut ini adalah komentar-komentar yang dirangkum oleh populis.id. Dan salah satu komentarnya itu dari @rahmanuri. Dia mengatakan, Yusuf, apa? Itu mah jin. Oke. Terus ada sebuah komentar yang paling lucu, ini dari @asamaulana. Dia mengatakan, woi Yusuf Mansur, ente bisa tahu kalau yang duduk itu baginda Nabi SAW dari mana? Emang ente pernah hidup di zaman beliau? Jadi menurut netizen ini, karena Yusuf Mansur nggak tahu tuh para Rasulullah seperti apa, dari mana Yusuf Mansur bisa menilai kalau itu adalah Rasulullah SAW. Lalu dia juga melanjutkan, jangan-jangan untuk arwah orang yang ente paksa sedekah dan yang merasa tertipu investasi dan sudah meninggoy. Ya, dan sebenarnya kebiasaan Yusuf Mansur cerita kalau dia sering ketemu dengan Nabi Muhammad ini udah berlangsung sejak lama, dan video yang ditayangkan oleh Dodi Supriyadi juga memang video lama. Ini salah satunya ini dikutip dari www.aktualblogspot.com pada Senin 7 Oktober 2019. Judulnya adalah UYM.2, saya sering bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan sadar bahkan sambil minum kopi. Jadi memang Rasulullah itu bisa mendatangi seseorang dalam keadaan seseorang itu bermimpi atau sadar, katanya seperti itu. Tapi wallahu alam lah ya. Dan sebenarnya ya para ulama juga sepakat bahwa manusia itu mungkin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Jadi kalau misalkan kita lihat ada Rasulullah muncul dalam mimpi kita, itu jaminan bukan jin gitu. Tapi hadis ini ada lanjutannya. Rasulullah juga memberikan peringatan. Barang siapa yang berdusta atas diriku secara sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dalam neraka tuh. Langsung dipersilahkan tuh sama Rasulullah. Ini dari hadis riwayat Bukhari 110. Nah, pertanyaan saya, kenapa begitu Yusuf Mansur mengatakan kalau dirinya ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang ini nggak ada yang percaya. Ya sederhananya ya, kalau ngelihat kelakuannya udah sama sekali nggak cocok kalau seorang Yusuf Mansur ini bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Jadi baru aja nih diangkat dari Tribun Pekanbaru 24 Mei 2022. Ini ada pria yang bernama Freddy dan dia sekarang lagi muncul gitu ya di publik dan membuat heboh juga. Jadi dirinya membuat pernyataan mengenai kronologi kejadian saat dia bertemu dengan Yusuf Mansur. Dia menyampaikan itu di kanal YouTube Cahaya Islam pada 20 Mei 2022. Jadi ceritanya itu, Freddy ini awalnya merasa ditipu oleh anaknya Yusuf Mansur, yaitu Wirda Mansur. Ditipu soal cryptocurrency-nya ya, e-coin-nya itu. Nah, Freddy akhirnya mendatangi rumah Wirda Mansur untuk menuntut ganti rugi. Ya perlu kita ketahui kalau Wirda Mansur ini belum punya rumah. Dia masih tinggal sama orang tuanya, yaitu Yusuf Mansur. Nah, sesampainya di sana, Freddy ini nggak bisa ketemu sama Wirda Mansur karena katanya Wirda Mansur ini lagi ada di Bandung. Padahal Freddy ini yakin kalau Wirda Mansur ini sedang ada di rumah. Dari mana Freddy begitu yakin? Karena Freddy ini melihat dari story Instagramnya Wirda Mansur.
Ditambah lagi katanya Freddy ini ngelihat Wirda Mansur di rumah tersebut, tapi langsung sakolebat gitu. Dia kabur Wirda Mansurnya. Dia bilang begini, saya tanya ke security, Pak Wirda Mansur ada? Dia bilang nggak ada. Wirda Mansur ke Bandung, tapi di Instastory Wirda Mansur ada di rumah. Kemudian selang beberapa jam ada tamu yang sebelumnya datang, mau pulang mungkin, lalu keluarlah Wirda Mansur. Itu sebenarnya saya videokan dia kabur, cuma dihapus sama Yusuf Mansur, katanya gitu. Nah kemudian Freddy ini kan gagal nih ketemu sama Wirda, akhirnya ditemuilah oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini langsung menggandeng Freddy menuju ke sebuah ruangan. Ya pertemuannya sebenarnya sih berjalan biasa-biasa aja, lancar-lancar aja. Tapi saat Freddy ini akan keluar, Yusuf Mansur tiba-tiba mengintimidasi Freddy. Karena kan Freddy ini merekam semua kejadian yang dia alami sejak memasuki rumah Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur setelah mengintimidasi, membentak-bentak, memaksa segala macam, dia ambil ponsel dari Freddy dan dihapus tuh semua video yang sudah dia rekam sejak dia memasuki rumah tersebut. Setelah itu di luar Yusuf Mansur mempermasalahkan video saya. Saya diintimidasi, diancam main fisik. Main fisik di sini artinya yang memprovokasi saya. Dia bilang, ini kalau lutut bisa kena muka. Kemudian HP saya disita, dipaksa tanda tangan, disuruh segera proses saja. Ujarnya begitu. Dan sampai saat ini baik Yusuf Mansur ataupun Wirda Mansur belum memberikan keterangan apa-apa mengenai tuduhan Freddy ini. Dan ya mau bagaimana lagi, apakah seperti ini sosok yang pantas untuk ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya.